Di video kali ini saya akan bahas mengenai ciri-ciri ataupun tanda-tanda seseorang itu sudah terkena gangguan gendam penarik lawan jenis, atau kalau orang awam biasanya itu terkena pengaruh ilmu pelet, terkena pengaruh ilmu pemikat. Nah, ini nanti ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda yang memang ya tidak semua orang sadar, ya tidak semua orang tersadar, hanya saja kalaupun orang tersebut kenal betul dengan si korban, itu biasanya nanti merasakan perubahan-perubahan tertentu yang terjadi pada diri si korban. Ya, biasanya ini yang mengalami ataupun yang merasakan ini orang-orang terdekatnya. Ya, jadi justru malah si korban tersendiri tidak sadar kalau dirinya itu terkena guna-guna ataupun terkena pengaruh. Ya, gitu. Nah, tanda-tanda atau ciri-ciri ini itu terjadi pada seorang perempuan, terjadi juga pada seorang laki-laki. Ya, jadi baik untuk laki-laki maupun perempuan itu ciri-cirinya sama. Ya, gitu. Nah, ciri-cirinya apa saja, Kang? Yang pertama itu biasanya rasa cinta yang menggebu-gebu. Ya, tentunya rasa cinta yang menggebu-gebu itu di luar batas kewajaran. Ya, di luar batas kewajaran. Contoh saja, mau tidur tidak bisa kalau belum teleponan atau belum WhatsAppan atau belum video call, ya belum ada kata selamat tidur, itu biasanya itu ada suatu bentuk rasa cinta yang menggebu-gebu. Selalu ingin dekat dengan orang tersebut, selalu ingin kemana-mana bareng berdua. Nah, itu bisa dikatakan rasa cinta yang menggebu-gebu. Jadi di luar batas kewajaran, sangat-sangat kalau orang mengatakan itu ya sangat ketergantungan begitu. Ya, itu ciri-ciri yang pertama, cinta yang menggebu-gebu. Nah, kemudian ciri yang kedua, itu biasanya keinginan yang sangat kuat untuk berbanyak jima. Jima itu kalau bahasa awamnya itu adalah berhubungan intim. Ya, jadi ada rasa keinginan itu untuk melakukan hubungan terlarang tersebut. Padahal itu di luar di luar aturan kalau hal tersebut itu dilarang, ya sesuatu hal yang haram untuk dilakukan, ya. Jadi rasa untuk melakukan jima tersebut ya memang didasari karena sebab akibat yang pertama tadi, rasa cinta yang sangat menggebu-gebu, kemudian timbullah rasa ingin melakukan ataupun perbanyak jima itu tadi, ya. Kemudian ciri yang ketiga, nah itu biasanya juga akan merasakan rindu yang sangat amat berat. Ya, rindu yang sangat-sangat amat berat. Ya, selalu ingin ketemu, selalu ingin jumpa kemanapun ada, kemanapun mereka pergi, kemanapun dia pergi itu selalu ingin tahu kondisinya bagaimana, sedang ngapain, bersama siapa. Ya, jadi rasa rindunya itu di luar batas kewajaran memang. Ya, sangat-sangat ingin. Ya, biasa dikatakan ini kayak orang ketergantungan. Ya, itu yang ketiga. Kemudian ciri-ciri yang keempat, ini biasanya juga seperti yang terjadi pada umumnya orang-orang yang terkena gangguan sihir atau pemikat, itu juga akan sering mengalami yang namanya sering sakit, ya, pusing yang berkepanjangan, sakit kepala, ya, kemudian sakit di daerah pundak, sakit lambung tanpa sebab medisnya. Nah, ini seperti ciri-ciri seperti yang pernah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Nah, kemudian ciri-ciri yang keempat. Nah, ini biasanya ciri-ciri yang sangat umum terjadi. Dan ini ciri-ciri seperti yang saya sebutkan di video saya yang sebelumnya. Yaitu sering merasakan yang namanya sakit. Entah sakit apapun itu. Pusing kepala yang berkepanjangan. Kemudian biasanya juga susah tidur. Merasakan sakit di bagian pundak, ya, kemudian sakit di bagian lambung tanpa, kalaupun medis mengatakan tidak ada penyakitnya. Nah, ini juga tanda-tanda yang sering terjadi pada diri seseorang yang mengalami ataupun terkena gangguan sihir pemikat, gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang kelima, itu sering mengeluarkan air mata tanpa sebab. Nah, ini biasanya itu terjadi pada seseorang yang ini masih ada kaitannya dengan faktor pertama dan kedua tadi, ya. Rasa rindu yang berat, rasa cinta yang di luar batas kewajaran. Jadi kalau tidak ketemu itu merasa kangen, merasa lama tidak pernah jumpa, dan timbul yang namanya kesedihan itu tadi. Ya. Yang keenam, ini biasanya itu terobsesi, ya, terobsesi dengan ataupun bersedia, ya,
melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang yang memeletnya, oleh orang yang mengirimkan dari guna-guna tersebut, ya. Jadi apapun yang dia minta selalu dituruti, gitu ya. Dan yang ketujuh, ciri-ciri yang ketujuh itu biasanya merasa sakit ataupun tidak nyaman, ya. Namun rasa sakit tersebut, rasa tidak nyaman tersebut itu akan hilang ketika sudah ketemu dengan si pelaku atau si pengirim guna-guna tersebut, ya. Dan yang kedelapan, ini yang sering terjadi, mulai kehilangan selera makan. Jadi tidak mau makan, mulai kehilangan rasa malasnya, mulai timbul rasa malas-malasnya. Kalau tidak sama dia, saya tidak mau melakukan segala hal. Nah itu. Jadi harus Anda perhatikan betul-betul kalau diri Anda mengalami hal-hal tersebut, segeralah untuk diobati.